Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Yang pertama ada saudari Mae Nur Afifah, yang kedua ada Hilman Abdul Aziz, yang ketiga ada Isni Adela Wijaya, yang keempat ada Laila Rizky Amelia. Baik, untuk presentasi yang pertama yang akan dipresentasikan oleh saudari Isni Adelia Wijaya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin menjelaskan untuk materi yang pertama ada pengertian sarana ilmiah. Sarana ilmiah merupakan cara berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Berpikir merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Proses ini merupakan serangkaian gerak pemikiran dalam jalan pikiran tertentu yang akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan. Berpikir ilmiah merupakan kegiatan yang menggabungkan induksi dan deduksi. Induksi adalah cara berpikir yang di dalamnya berupa kesimpulan yang bersifat umum ditarik dari pernyataan yang khusus. Menurut Salam, berpikir ilmiah adalah proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapatkan ilmu. Berpikir ilmiah adalah proses berpikir sampai pada suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Selanjutnya, ada bahasa. Bahasa memegang peran penting dan suatu hal yang lazim dalam hidup dan kehidupan manusia. Kelaziman tersebut membuat manusia menganggapnya suatu hal yang biasa, seperti bernapas dan berjalan. Padahal, bahasa mempunyai pengaruh yang luar biasa dan termasuk yang membedakan manusia dengan yang lainnya. Hal ini senada dengan apa yang diutarakan oleh Ernest Cassirer. Sebagaimana yang dikutip oleh Jujun bahwa keunikan manusia bukanlah terletak pada kemampuan berpikirnya, melainkan terletak pada kemampuan berbahasa. Bisa dilanjut, moderator. Selanjutnya ada fungsi bahasa. Aliran filsafat bahasa dan psikolinguistik melihat fungsi bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan emosi. Sedangkan aliran sosiolinguistik berpendapat bahwa fungsi bahasa adalah sarana untuk perubahan masyarakat. Selanjutnya ada bahasa sebagai sarana ilmiah. Ada yang harus diperhatikan, yaitu pertama, sarana ilmiah itu merupakan ilmu dalam pengertian bahwa ilmiah adalah agar dapat melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Sekian dari saya, terima kasih kepada moderator. Baik, langsung saja ya. Saya akan menjelaskan mengenai statistika. Statistika bukan merupakan sekumpulan pengetahuan mengenai objek tertentu, melainkan merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan. Metode keilmuan sejauh
apa yang menyangkut metode, kemudian sebenarnya tak lebih dari apa yang dilakukan seseorang dalam mempergunakan pikirannya, tanpa ada sesuatu pun yang membatasinya. Walaupun begitu, sangat menolong untuk mengenal langkah-langkah yang lazim dipergunakan dalam kegiatan keilmuan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam statistika. Nah, langkah-langkah dalam statistika itu ada observasi atau penelitian, kemudian setelah observasi dilakukannya hipotesis atau dugaan sementara, kemudian ada pula ramalan, hampir sama dengan hipotesis, kemudian yang terakhir yaitu pengujian untuk membuktikan seberapa betulkah atau seberapa benarkah data yang dilakukan. Kemudian yang terakhir ada penerapan statistika. Pemerintah telah lama mengumpulkan dan menafsirkan data yang berhubungan dengan kepentingan bernegara. Umpamanya data mengenai penduduk, pajak, kekayaan, dan perdagangan di luar negeri. Penelitian di bidang ilmu-ilmu sosial makin lama makin mendasarkan diri kepada statistika. Survei yang berdasarkan pengambilan contoh mampu memberikan informasi tentang berbagai hal dengan ongkos yang cukup murah, seperti besarnya penghasilan dari tabungan, sikap masyarakat terhadap nuklir, kemudian pengaruh televisi terhadap kehidupan keluarga, dan masih banyak lagi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih presentasi dari Saudari Mai. Selanjutnya presentasi tentang matematika yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Hilman Abdul Aziz. Matematika adalah bahasa numerik yang melambangkan serangkaian hitungan dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang berupa mempunyai arti setelah sebuah makna. Diberikan padanya untuk membantu dalam 116 kegiatan perhitungan pengukuran. Tanpa itu, maka matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus yang mati. Bahasa verbal seperti telah kita lihat sebelumnya mempunyai beberapa kekurangan yang sangat mengganggu. Untuk mengatasi kekurangan yang terpadat pada bahasa, maka kita berpaling kepada matematika. Terima kasih presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi logika yang akan disampaikan oleh Saudari Laili Rizky Amelia. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja kepada materi yang keempat, yaitu logika. Dalam hal ini dapat kita katakan bahwa matematika adalah bahasa yang berusaha untuk menghilangkan sifat kabur, majemuk, dan emosional dari bahasa verbal. Lambang-lambang dari matematika dibikin definisi mohon maaf, langsung saja ya. Kata logika berasal dari kata logos dalam bahasa Yunani yang berarti kata atau pikiran yang benar. Logika itu berarti ilmu berkata benar atau ilmu berpikir benar. Dalam bahasa Arab atau ilmu mantik yang berarti ilmu bertutur benar. Dalam kamus filsafat logika yang adalah ucapan yang dapat dimengerti atau akal budi yang berfungsi baik, teratur, sistematis, dapat dimengerti. Dalam arti luas, logika adalah sebuah metode dan prinsip-prinsip yang dapat memisahkan secara tegas antara penalaran yang benar dengan penalaran yang salah. Logika adalah filsafat tentang berpikir. Logika membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar orang dapat mengambil kesimpulan secara benar. Adapun logika adalah ilmu pengetahuan tentang penalaran kesimpulan. Dalam logika terdapat deduksi yang merupakan penalaran dengan kesimpulan yang wilayahnya lebih sempit daripada lebih luas daripada
wilayah premis-premisnya. Sedangkan induksi merupakan penelaran dengan kesimpulan yang wilayahnya logika posisi bertitik pangkal adanya posisi, yaitu ungkapan yang berdiri sendiri atau dapat ditegaskan pada dirinya sendiri. Proposisi merupakan ungkapan yang tidak mengandung arti, namun merupakan sebuah variabel. Untuk itu akan dihasilkan apa yang disebut silogisme yang merupakan proses menarik kesimpulan berdasarkan premis-premis yang ada, sejak ada manusia sudah berpikir. Next. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas presentasi dari Saudari Isni. Baik. Presentasi dari saya, dari kelompok 9, kami cukupkan. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Terus Iya, talk gimana? saya dikumahin? Udah apa belum? Jadi record. Stop record. Stop record apa pause record? Udah beres kan ya? Udah. Stop aja mungkin? Stop ya. Nggak salah kan? Enggak.